Halo teman-teman. Pada video kali ini, kita masih belajar matematika tentang materi turunan atau diferensial. Kita kali ini akan membahas soal turunan fungsi komposisi. Kalau kalian pernah ingat, dulu kita pernah belajar fungsi komposisi atau komposisi fungsi, itu yang simbolnya f komposisi gx. Nah, ini ternyata bisa diturunkan. Jadi ada fungsi di dalam fungsi. Untuk menurunkan fungsi seperti yang contohnya di sini ada dua soal, kita bisa menggunakan rumus berikut. Nah, misalnya di sini fungsi yang diketahui adalah y sama dengan f komposisi gx, dan seperti yang kita tahu definisinya f komposisi g itu adalah f gx. Maka turunan pertama dari fungsi tersebut adalah di sini ada f aksen gx dikali g aksen x. Artinya, kita menurunkan fungsi yang di depan dengan g-nya tetap, tapi jangan lupa yang di dalam juga harus kita turunin. Jadi, makanya di sini ada dikali g aksen x. Supaya lebih jelas, kita langsung bahas ke soalnya. Yang pertama, ada soal fx sama dengan 2x pangkat 3 plus x dipangkatkan 4. Nah, ini ada bentuknya dipangkatkan 4. Ini adalah salah satu contoh bentuk fungsi yang turunannya kita gunakan cara komposisi. Kalau kita langsung turunin 2x pangkat 3 dan x-nya, itu kurang tepat caranya, karena di sini ada pangkat 4-nya. Kalau di sini ada pangkat 4, berarti kita mengalihkan 2x pangkat 3 plus x ini jadi 4 kali. Jadi kali pelanginya tuh banyak banget, ini dikali sampai berkali-kali, jadi panjang nanti. Tapi karena kita akan menghindari cara yang sangat panjang itu, kita menggunakan konsep turunan fungsi komposisi. Jadi, fungsi apa sih yang ada di dalam sini? Kita bisa misalkan begini. Misalkan, fungsi yang di dalam itu adalah u. Jadi, bentuknya fx sama dengan u dipangkatkan 4. Kalau bentuknya cuma u pangkat 4, itu berarti kan kalau diturunin jadinya 4u pangkat 3 gitu kan. Tapi jangan lupa kita punya di sini fungsinya itu dalam x. Ini sudah diturunin ya, berarti ada tanda petiknya. Karena kita menurunkannya dalam x, maka yang di dalam sini yaitu si u-nya harus kita turunin lagi. Jadi dikali turunan u. Atau kalau di konsep yang tadi itu adalah si gx-nya, kita turunin belakangan. Nah, sekarang kalau kita ubah nih u-nya, tadi kan u-nya kita misalkan dari 2x pangkat 3 plus x. Sekarang pangkatnya 3 nih, dikalikan dengan turunan u. U-nya kita turunin. 2x pangkat 3 plus x kita turunkan menjadi 6x kuadrat plus x kalau diturunin 1. Nah, jadinya begini, kita menurunkannya 2 kali. Menurunkan fungsi yang di luar, yang pangkat 4, baru kemudian menurunkan fungsi yang di dalam. Setelah itu bisa dilanjutkan dihitung, menjadi 4-nya kita kalikan dengan yang belakang ya, karena di sini 2x pangkat 3 plus x-nya itu punya pangkat yang 3. Jadi kita nggak perlu mengalihkan pelangi, ini biarin aja pangkat 3. 4-nya dikalikan ke belakang, jadinya 24x kuadrat plus 4. Ini adalah turunan pertama dari fx. Selanjutnya kita bahas soal nomor 2. Kita akan juga cari turunan pertamanya. Bisa dilihat di sini, fungsinya berbentuk pecahan dan x kuadrat plus 3x min 7-nya itu ada di dalam akar. Jadi kita akan mengubah akarnya dulu menjadi bentuk pangkat. Karena x kuadrat plus 3x min 7 di sini keseluruhan pangkatnya 1, sedangkan akarnya akar biasa berarti akar kuadrat, maka jadi pangkat 1/2. Nah, 1 yang di depan sini tidak mengubah nilai belakangnya. Jadi sekarang kita ngelihat yang di sini, x kuadrat plus 3x min 7 pangkat setengah. Seperti tadi, ini menggunakan konsep komposisi. Jadi, kita turunkan fungsi yang besarnya dulu. Yang besarnya adalah ini dipangkatkan setengah. Jadi, kita turunin menjadi, tetap ya ini, x kuadrat plus 3x min 7. Kita turunkan, setengah pangkatnya maju ke depan, dan
setengah yang dipangkat dikurang 1, jadi setengah dikurang 1. Jangan lupa kita harus mengalihkan dengan fungsi yang ada di dalamnya. Yang di dalamnya adalah ini, x kuadrat plus 3x min 7. Kalau diturunkan menjadi 2x plus 3. Kalau sudah, kita kalikan. Setengah yang di depan bisa kita kalikan dengan 2x plus 3 yang di belakang. Jadi 2x plus 3 per 2. Gini aja nulisnya. Kemudian yang pangkatnya kan setengah kurang 1, yaitu min setengah. Ini akan kita ubah jadi bentuk akar lagi. Karena dia pangkatnya minus, maka dia pasti ada di penyebut. Jadi akar x kuadrat plus 3x min 7. Pangkat satunya nggak usah ditulis, nah pangkat 2 untuk si akarnya ini. Nggak ditulis juga nggak apa-apa. Karena sudah tidak bisa disederhanakan lagi, begini saja cukup. Atau sampai di langkah yang di atas tadi juga sudah menunjukkan turunan pertama dari fungsi yang ada di soal. Nah, jadi begitu caranya kalau ada fungsi di dalam fungsi. Jadi cirinya itu kalau misalnya ada pangkat yang terlalu besar dan di dalam pangkatnya itu ada variabel x lagi. Kita kan nggak mungkin menghitung 2x pangkat 3 plus x seperti di sini sampai mengalihkan pelangi sampai 4 kali. Jadi kita pakai komposisi. Seperti yang ini juga, kalau dipangkatkan setengah kan nggak tahu hasilnya. Jadi pakai konsep komposisi fungsi. Selanjutnya buat bahan latihan, karena kita sudah belajar tentang turunan fungsi perkalian, pembagian, dan komposisi. Silakan dicoba selesaikan soal berikut. Tentukan turunan pertama, jadi turunan pertama aja dari kedua fungsi ini. Silakan dicoba dan dipraktekkan konsep perkalian, pembagian, dan fungsi komposisinya pada kedua soal ini. Selamat belajar ya!